Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membuat media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Stream. Jadi nanti proses pembuatan video pembelajarannya kita akan manfaatkan Microsoft Stream ini untuk proses perekaman layarnya. Jadi kita akan melakukan proses presentasi, yang presentasi itu akan direkam secara langsung oleh Microsoft Stream, dan selanjutnya Microsoft Stream ini akan kita share kepada siswa kita. Dan yang lebih menarik lagi, Microsoft Stream ini memiliki fitur yaitu interactivity atau interaktivitas antara audien dengan video yang kita share. Jadi di video kita nanti akan bisa kita sematkan soal kuis yang soal tersebut bisa diakses oleh audien kita, yaitu siswa kita, untuk bisa melakukan proses pengerjaan soal. Dan setelah mengerjakan soal, maka video bisa dilanjutkan, dan misalnya pada detik tertentu nanti kita munculkan lagi soal, nanti siswa mengerjakan, dan selanjutnya seperti itu video bisa dilanjutkan sampai dengan berakhir. Jadi ini adalah salah satu keunggulan Microsoft Stream. Jadi dia selain bisa memproduksi sebuah file yang hasil rekaman oleh Microsoft Stream ini, hasil videonya nanti bisa kita sematkan atau beberapa file kuis ya dari Microsoft Form yang secara langsung bisa dikerjakan oleh siswa pada saat menonton video tersebut. Baik, langkah-langkah yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, yang pasti kita harus sudah menyiapkan file presentasi kita yang nantinya kita tampilkan atau kita munculkan pada saat proses presentasi. Dan yang kedua, kita siapkan aplikasi Microsoft Stream-nya. Kali ini saya akan menggunakan dua buah web browser. Yang pertama ini saya menggunakan Google Chrome untuk nantinya menampilkan file presentasi saya ya, yang ini materi mind map. Kemudian yang kedua saya menggunakan aplikasi Microsoft Edge yang nantinya akan saya gunakan untuk membuka file Microsoft Stream-nya. Sebelumnya saya akan login dulu ke portal.office.com. Ya, saya sudah login. Nah, di sini saya akan menyiapkan Microsoft Stream-nya dulu. Jadi Microsoft Stream bisa diakses di sini. Ya, akan muncul ini ya, Bapak Ibu sekalian, ada simbol yang seperti ini, Stream, begitu ya. Kita bisa membuka terlebih dahulu untuk men-setting awal ya. Apa saja yang perlu kita setting? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Jadi Microsoft Stream ini memang khusus digunakan untuk mengelola file-file video ya. Nah, di sini ada beberapa menu, ada beranda, ada temukan, ada konten saya, dan ada buat ya. Untuk kali ini saya akan memilih yang buat ya, atau yang create. Jadi kita akan membuat file video pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Stream. Ya, untuk membuat atau create ini juga ada pilihan unggah file video, atau kita berdasarkan dari grup atau saluran, ataupun kita merekam layar atau video yang sedang kita tampilkan. Kita nanti akan memilih yang ini ya. Jadi kita akan merekam layar yang muncul di laptop saya pada saat saya melakukan proses presentasi. Oke, jadi seperti itu ya. Saya akan coba klik rekam layar atau video. Ya, di sini akan muncul perizinan. Apakah kita mengizinkan untuk penggunaan mikrofon dan kamera? Pastikan Bapak Ibu sekalian klik atau memilih izinkan ya. Nah, khusus untuk Microsoft Stream, video yang dihasilkan nanti adalah maksimal selama 15 menit Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu diperhatikan, perekaman nanti adalah maksimal 15 menit ya, tidak
boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, maka secara otomatis Microsoft Stream-nya akan otomatis menutup, gitu ya. Jadi kita tutup. Nah, kemudian di sini ada pilihan. Ada yang pertama adalah kamera. Kamera ini ada dua pilihan, apakah kita matikan kameranya atau kita memilih kamera yang sudah terpasang di perangkat kita, misalnya di laptop kita atau di komputer kita. Kebetulan saya hanya menggunakan satu buah perangkat, yaitu webcam ya, yaitu Easy Camera. Jadi akan saya pilih yang Easy Camera. Kemudian untuk mikrofon juga sama. Untuk mikrofon, apakah kita matikan atau memilih mikrofon yang sudah terpasang di perangkat kita. Kebetulan saya juga tidak ada mikrofon tambahan, jadi saya akan menggunakan mikrofon bawaan dari laptop ya. Saya pilih yang default. Nah, kemudian di bagian kanan ini ada pilihan, kita nanti akan merekam bagian mana, apakah layar dan kamera, atau hanya layar saja, atau hanya kamera saja ya. Jika layar dan kamera, maka nanti tampilannya seperti ini. Jika kita pilih, ada wajah kita nanti di sini, dan di bagian belakang kita nanti akan memunculkan layar presentasi kita ya. Tapi kalau kita pilih yang hanya layar, maka wajah kita nggak muncul. Kemudian kalau yang hanya kamera saja, maka akan memunculkan wajah kita ya, seperti ini wajah saya. Jadi kita nanti akan memilih yang layar dan kamera ya, gitu. Nah, sebelum kita nanti proses perekaman ya, kita mulai proses perekaman nanti dulu ya. Kita tutup dulu. Kita siapkan dulu Microsoft PowerPoint yang akan kita presentasikan ya. Saya akan kembali ke Google Chrome. Nah, saya akan menampilkan file presentasi yang ini, mind map ya. File presentasi saya ini adalah kebetulan menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, dan saya ingin pada saat presentasi nanti secara otomatis akan memunculkan subtitle ya, subtitle atau terjemahan dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Saya untuk setting subtitle ini sudah membahas di video saya yang sebelumnya. Silakan Bapak Ibu bisa lihat cara bagaimana men-setting memunculkan subtitle otomatis. Oke, jadi saya nanti akan melakukan presentasi dengan menggunakan Google Chrome ya. Sedangkan untuk proses perekaman nanti saya akan menggunakan Microsoft Edge ya, yaitu yang saya munculkan Microsoft Stream-nya. Baik, untuk memulai saya akan siapkan terlebih dahulu. Ini akan saya slideshow from beginning. Halo. Ya, subtitlenya sudah muncul ya, sudah siap. Sebentar. Saya akan mengaktifkan perekaman di Microsoft Stream-nya. Saya klik mulai perekaman. Untuk settingnya, untuk proses perekamannya ada pilihan apakah seluruh layar yang akan kita rekam atau entire screen. Jadi kita memilih seluruh layar ini berarti nanti semua tampilan yang ada di laptop kita akan direkam oleh Microsoft Stream. Jika kita ingin hanya merekam pada salah satu aplikasi, maka kita pilih yang jendela atau window. Misalnya di sini ada pilihan Microsoft Edge, ada Ice Cream Screen Recorder, ada ada Google Chrome gitu ya, atau salah satu tab yang ada di Microsoft Edge. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kali ini saya akan memilih yang seluruh layar. Jadi seluruh tampilan yang ada di layar saya ini akan direkam oleh Microsoft Stream. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan bagikan audio. Jika di presentasi Bapak Ibu sekalian ada mengandung audio,
ini silakan dicentang, ya, diaktifkan supaya audionya juga ikut terekam gitu. Oke, jika ini sudah dicentang, jika ini dirasa perlu silakan dicentang, jika tidak perlu ya nggak usah. Nah, saya centang saja. Nah, untuk mulai membagikan atau mulai merekam, silakan diklik ini, yang area kotak ini, ya, seperti ini. Jika kita klik bagikan, maka kita akan memulai proses perekaman. Oke, kita akan mulai. Saya klik tombol bagikan. Ya, ada proses hitungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Didin Rosyadi. I come from SMKN 1 Duduk Sampean Gresik. Today, we will learning about mind map. In bahasa Indonesia, peta minda. Introduction. Mind map is one way to visualize the thought process. Mind map theory was inspired by Tony Buzan in 1974 based on how the human brain works in storing information. According to research, that human brain stores information in nerve cells in the form of brains, so that at first glance it looks like the shape of a tree with branches and twigs. Mind maps helps us to understand a complex thing just with the picture. Mind map visualization. Mind maps can be visualized or created with or without software. If you use software, some software that can be installed on your computer, namely FreeMind or Xmind. Or you can also go online on www.mindmap.com page. Mind map practical tasks. Using FreeMind software, you can download at this link, and also you can using online web in this link. After this, all students have to complete the quiz I have prepared on this video recording. So, don't forget to complete the quiz. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah selesai melakukan proses presentasi, yang artinya proses pembuatan video pembelajaran sudah selesai. Sekarang coba kita lihat yang ada di Microsoft Stream. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ini tadi selama 6 menit lebih 13 detik. Oke. Di Microsoft Stream kita bisa langsung melakukan proses editing video. Misalnya kita bisa melakukan proses trim, ya. Misalnya di sini ada yang perlu kita potong begitu di awal ataupun di akhir, cukup kita melakukan proses drag and drop. Kita coba dulu, kita play.
Assalamualaikum. Ya, berarti proses pembukaannya mulai dari sini. Ini bisa kita geser. Kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita geser lagi sedikit. Ada di detik ke-8 mungkin. Kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Didin Rosyadi. I come from SMKN 1 Duduk Sampean Gresik. So, don't forget to complete the quiz. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika dirasa cukup, ya sepertinya ini ada sedikit yang perlu kita kurangi. Kita lihat lagi. Complete the quiz. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pas 6 menit. Ya, 6 menit 00. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka selanjutnya kita bisa klik link atau tombol unggah ke stream. Nah, kita klik. Ya, kali ini masih proses persiapan dengan 100% ya. Nanti menunggu sampai dengan 100%. Ya, sudah muncul ya, masih 3% dan ini kita diwajibkan untuk memberi nama ya, misalnya video pembelajaran mind map. Misalnya kita buat deskripsinya adalah materi mind map mata pelajaran simulasi dan digital SMK. Bahasanya karena kita tadi menggunakan bahasa Inggris, ya kita pilih bahasa Inggris. Kemudian izinkan semua orang di perusahaan Anda untuk melihat video ini. Maka jika kita centang, maka setiap orang yang berada pada organisasi yang sama, maka diberikan izin untuk melihat video yang ini. Ya. Di sini kita juga bisa melihat izin pada grup dan saluran. Nanti kita bisa klik di sini. Kita nanti setting di akhir saja. Kita tunggu proses uploadingnya sampai dengan 100%. Nanti selanjutnya bisa kita terbitkan, gitu ya. Kita upload. Oke, kita tunggu sebentar. 99%. Ya, seperti ini. Tombol terbitkannya sudah aktif, kita bisa klik tombol terbitkan. Ya, ada keterangan video Anda telah dipublikasikan. Untuk mengedit izin grup dan saluran bisa klik ini. Oke, kita tunggu sampai dengan prosesnya 100% ya, untuk bisa kita buka videonya. Oke, pemrosesan sudah selesai. Kita coba buka videonya. Kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Wabarakatuh. Ya, bisa kita ulang lagi. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, agak terpotong. Tidak apa-apa. My name is Didin Rosyadi. I come from SMKN 1 Duduk Sampean Gresik. Human brain stores information. Oke, sudah cukup ya. Jadi sudah berhasil kita upload. Nah, yang menarik adalah di bagian sini interaktivitas atau interactivity. Salah satu fitur unggulan juga yang dimiliki oleh Microsoft Stream. Ini kita bisa menambahkan beberapa quiz ya, beberapa quiz di Microsoft Form untuk kita cantumkan begitu ya, untuk kita sisipkan di dalam video kita ini.
Jadi misal saya akan menambahkan formulir, ya, menambahkan form. Ini bisa kita cari dari sini, ya, kita searching Microsoft Form yang mana yang akan kita sematkan gitu ya di video tadi. Nah, di sini akan mencari, kita bisa mencari ya, atau bisa juga kita membuat kuis baru di sini ya. Saya akan mencoba membuat kuis baru yang berkaitan tentang mind map gitu ya. Soal mind map soal 1 mind map. Itu kita bisa menambahkan yang multiple choice saja. Misalnya, siapakah penemu teori peta ninja? Misal Gumafo, Tony Buzan, lagi Andri Shevchenko, kita perkecil sedikit tampilannya. Misalnya di sini Ronaldinho. Seperti ini. Jawaban yang benar adalah Tony Buzan. Sementara ini kita pilih, kita berikan pilihan jawaban ya. Jawaban yang tepat adalah Tony Buzan. Oke, jika sudah, ini kita bagikan hanya orang yang ada di organisasi yang dapat merespon. Nah, ini yang kita copy ya, ini yang kita copy, kemudian URL-nya, kemudian kita beri nama formulirnya adalah soal 1 mind map. Jadi soal nanti akan kita munculkan di detik keberapa gitu. Misalnya kita akan munculkan di setelah inilah, setelah materi Tony Buzannya tersampaikan. Di sini kita munculkan soal siapakah penemu teori tentang mind map. Oke, tambahkan ke garis waktu atau tambahkan ke timeline. Ya, jadi seperti ini. Interaktivitas, kita bisa menambahkan sebuah soal kuis pada menit ke-1 lebih 57 detik. Ya, jadi di titik ini nanti sebuah form akan muncul di video kita ini. Nah, kita tidak hanya satu, kita boleh menambahkan beberapa titik ya, titik soal dengan menggunakan Microsoft Form gitu ya. Saya akan coba lagi membuat soal yang kedua begitu ya. Saya akan menambahkan formulir ya, kita klik lagi, kemudian kita bisa membuat soal yang kedua, soal 2 mind map. Opsional, langkah visualisasi peta ninja, antara lain buat ide utama,
buat cabang utama, buat cabang turunan. Nah, ini bisa kita copy saja. Kita ubah posisinya. Ya, seperti ini, dan jawaban yang benar adalah yang pertama. Oke, kita bagikan, kemudian kita salin ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita tempel, kita paste, dan kita beri nama soal 2 mind map. Oke, letakkan di detik ke sini ya, 4 menit 19 detik. Kemudian kita klik tombol tambahkan ke garis waktu. Ya, seperti ini berarti sudah ada 2 soal yang kita letakkan di menit ke 1 lebih 57 detik dan menit ke 4 lebih 19 detik. Nah, ini adalah salah satu fitur unggulan juga yang dimiliki oleh Microsoft Stream yang saya kira cukup istilahnya memudahkan bagi guru untuk menyematkan soal pada materi video pembelajaran. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita tinggal cek ya. Kita akan cek coba pada saat posisi di sini. Mestinya ketika di benefits of mind map, selanjutnya mestinya according to Boson Microsoft Form ya, seperti ini ya, akan muncul soal yang pertama, siapakah penemu teori peta minda. Nah, seperti itu. Saya lihat Tony Boson, kirim. Kemudian kita bisa melanjutkan video. The mind map method can be used. Selanjutnya di sini develop main branch. Ya, jadi setelah materi ini muncul, nah, ada pertanyaan, langkah-langkah visualisasi peta minda antara lain. Nah, kita jawab. Kemudian kita kirim. Ya, selesai, kemudian bisa dilanjutkan videonya. And this is the picture of mind map. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, that visualize about family dan powerful saya kira. Jadi kita bisa membuat video pembelajaran yang seperti ini. Selanjutnya nanti video ini bisa kita share ke peserta didik kita. Bisa kita sematkan di Microsoft Teams ataupun linknya bisa kita share kemanapun ya, sesuai dengan kebutuhan. Yang video ini sudah tersemat ada 2 soal yang berkaitan tentang materi, jadi sangat powerful ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya share materi atau video tentang bagaimana membuat video pembelajaran dengan Microsoft Stream yang memanfaatkan beberapa fitur unggulan ya, yang salah satunya adalah kita bisa menyematkan soal-soal kuis di video pembelajaran kita. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang pertama kali berkunjung ke channel Masdin Media. Dipersilakan untuk subscribe, nyalakan loncengnya, sehingga nanti kalau saya upload video terbaru Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan informasi yang terupdate. Dan silakan bisa klik like, sampaikan saran ataupun request pertanyaan di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bisa untuk di-share sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang membutuhkan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.